Oke, kembali lagi dengan saya. Di sini kita akan melihat model-model pengembangan sistem. Yaitu yang pertama model waterfall. Model waterfall dibagi dalam 3 struktur, yaitu requirement, design, implementation, verifikasi, dan maintenance. Seperti kita ketahui, waterfall adalah metode pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan pembuat sistem melakukan secara terstruktur atau sistematis. Sistem ini juga akan dibuat beraturan terhadap mulai dari tahap requirement, desain, implementasi, verifikasi, dan maintenance. Model waterfall dalam tahap pembuatannya, jika satu sistem belum selesai dibuat, maka sistem yang kedua pun tidak dapat dibuat karena dia bersifat sistematis. Untuk tahapan-tahapannya, itu yang pertama requirement atau analisis kebutuhan, kedua itu desain sistem atau kita mendesain atau proses mendesain sistem, ketiga yaitu implementasi atau pengerjaan sistem. Yang keempat itu verification atau verifikasi. Yang kelima itu maintenance atau yang dikenal juga pemeliharaan sistem. Ya, yang berikut adalah kelebihan dari metode waterfall, yaitu yang pertama itu dengan metode waterfall tahap pengembangan sistem menjadi jelas, dan masing-masing anggota yang terdiri dari analisis, desain, programmer, tester atau pemasang memiliki tugas yang terdefinisi dengan baik. Ada berbagai yang berikutnya itu berkomitmen pada tujuan akhir. Yang ketiga, implementasi yang baik. Keempat, hemat waktu dan biaya. Yang kelima, cocok untuk membuat software berskala besar. Oke, yang berikutnya itu kekurangan dari model tersebut, yaitu membutuhkan tim dan manajemen yang solid. Kedua, kurang fleksibel bagi klien. Ketiga, waktu pembuatan software lebih lama. Empat, tidak bisa melihat gambaran sistem. Kelima, kenaikan biaya dapat tanggal rilis. Kesimpulan dari model tersebut, model waterfall ini pada dasarnya adalah model yang sederhana yang mempunyai kelemahan dan kekurangan. Tapi dalam model ini adalah model yang paling simpel untuk digunakan dalam rekayasa perangkat lunak. Meskipun ada model-model yang baru bermunculan, tapi model ini yang mudah sederhana untuk digunakan. Yang model selanjutnya itu model spiral. Model spiral adalah merupakan gabungan dari model prototyping dan model waterfall. Model prototyping yang fokus pada penyajian atau presentasi pada user dan format input dan output. Kemudian perangkat lunak akan dievaluasi. Metode waterfall yang fokus pada proses pengembangan perangkat lunak yang sistematis atau berurutan. Adapun berikut fase model spiral. Yang pertama adalah fase identifikasi, kedua fase desain, yang ketiga fase
stroke or blade. Yang keempat, evaluation and risk analysis. Adapun kelebihan dari model ini yaitu model spiral, yaitu setiap tahap pengujian dibuat prototype. Yang kedua, lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Yang ketiga, dapat disesuaikan anggaran perangkat lunak untuk dipakai selama hidup perangkat. Yang kelima, dengan prototype sebagai mekanisme pengurangan risiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Yang ke-6, tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan masuknya di dalam kerangka kerja iteratif. Yang ke-7, membutuhkan pertimbangan langsung terhadap risiko teknis sehingga mengurangi risiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Adapun kekurangan metode spiral yaitu banyak user yang tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak. Yang kedua, memerlukan tengah ahli untuk memperkirakan risiko. Yang ketiga, belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usia yang relatif baru. Yang keempat, memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Kelima, butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma untuk menuju kepastian yang absolut. Sekian dari model ini adalah rekayasa perangkat lunak adalah penggabungan perangkat lunak ini sendiri guna mengembangkan, memelihara dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efisien dan efektif untuk pengguna. Yang berikut adalah model incremental. Model incremental adalah model yang mengembangkan sistem pada software engineering berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga model bagiannya secara bertahap. Adapun fase-fasenya sebagai berikut. Yang pertama, requirement adalah proses awal yang dilakukan untuk incremental model dalam penentuan kebutuhan. Yang kedua, spesifikasi. Ada spesifikasi dalam proses spesifikasi di mana pengguna analisis bukan sebagai acuan. Yang keempat, kode setelah melakukan proses desain. Selanjutnya ada pengkodean. Yang kelima adalah tes, merupakan tahap pengujian dalam model ini. Adapun kelebihan dari model tersebut, yang pertama adalah merupakan model yang dapat manajemen yang sederhana. Yang kedua, pengguna tak perlu menunggu sampai seluruh sistem dikirim untuk mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Yang ketiga, risiko untuk kegagalan proyek secara keseluruhan lebih rendah. Keempat, pengguna dapat dibutuhkan pada setiap incremental sehingga fungsionalitas sistem disediakan lebih awal. 5. Memiliki risiko lebih rendah terhadap seluruh pengembangan sistem. 6. Prioritas tertinggi pada pelayanan sistem adalah yang paling diuji.
Berikut kekurangan dari eksperimental. Yang pertama adalah kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan. Dua, dapat menjadi load and fix model karena kemampuannya untuk lalu mendapat perubahan selama proses rekayasa berlangsung. Tiga, harus open thread. Empat, mungkin terjadi kesulitan untuk memetakan kebutuhan pengguna ke dalam spesifikasi masing-masing. Kesimpulan dari model ini adalah pengguna dibagi menjadi bagian-bagian yang dapat berkembang secara bertambah atau incremental. Setiap bagian harus memenuhi fungsi-fungsi yang diperlukan. Ketiga, kebutuhan pengguna prioritas dan prioritas tertinggi didahulukan dalam pengembangan. 4. Bagian dimulai kebutuhan yang telah tertangani akan dibuka sehingga yang memberikan tempat bagi kebutuhan lain untuk dapat evolusi. Ya, untuk model selanjutnya adalah model evolusi. Model evolusi adalah berdasarkan pada pemahaman bahwa software yang dibuat akan mengalami perubahan evolusi secara perlahan panjang waktu. Hal ini disesuaikan dengan pengembangan bisnis dan spesifikasi hardware. Seperti yang kita lihat ada fase-fase dalam menggunakannya. Yang pertama adalah komunikasi. Kedua, quick plan atau perencanaan. Yang ketiga, modeling quick design atau desain pemodelan. Yang berikutnya, control of prototype atau implementasi dalam bantuan prototype. Yang berikutnya, development, delivery, dan feedback atau testing, penyerahan kepada pelanggan dan umpan balik. Adapun kelebihannya sebagai berikut: lebih efektif dari metode waterfall. Kedua, ketika pelanggan memberikan feedback, server yang memberikan kepada pelanggan dapat melakukan perubahan. Adapun kekurangan sebagai berikut: pertama, proses tidak valid. Kedua, sistem biasanya kurang struktur. Ketiga, keterampilan khusus jarang dimiliki. Kebanyakan sistem yang dikembangkan melalui cara ini. Kesimpulannya adalah perangkat lunak komputer adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data di elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau implementasi yang akan menjelaskan suatu perintah. Untuk model selanjutnya adalah model prototype atau prototype. Perangkat lunak adalah salah satu metode siklus untuk sistem yang diterapkan kepada konsep model kerja atau working model. Tujuannya adalah untuk mengembangkan model menjadi sistem final. Adapun fase-fasenya sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan, membangun prototyping. Berikut evolusi prototype. Berikut mengkodekan sistem. Berikut menguji sistem. Berikut evolusi sistem. Terakhir itu menggunakan sistem. Kelebihan dari prototyping adalah pelanggan ikut dalam pengembangan sistem. Yang kedua, analisis kebutuhan lebih mudah mewujudkan. Ketiga, mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Keempat, komunikasi yang lebih baik antara pembangun dan pelanggan. Kelima, pengembang akan lebih mudah dalam menentukan
menentukan kebutuhan pelanggan. Keenam, menerapkan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengikuti apa yang diharapkan. Adapun kekurangan prototyping sebagai berikut. Proses yang lebih dilakukan untuk analisis dan perencanaan terlalu singkat. 2. Kurang fleksibel jika terjadi perubahan. 3. Walaupun pemakaian terlebih melalui berbagai perubahan dari setiap versi prototyping, tapi pemakaian mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Kesimpulannya adalah metode prototyping yang dilakukan untuk identifikasi terhadap kesalahpahaman ide atau spesifikasi kebutuhan user dari percakapan yang dilakukan dari metode lainnya. Berikut adalah metode model V. Model V adalah model yang digunakan perangkat lunak berdasarkan hubungan antara sistem antara setiap fase pengembangan fisik tersebut yang dicantum dalam model kepal yang merupakan pengembangan perangkat lunak dan fase yang kemudian. Adapun foto-fotonya sebagai berikut. Yang pertama, bisnis care atau merupakan tahap awal yang menggambarkan kebutuhan konsumen. Berikut yang kedua, requirement. Yang ketiga, analisis informasi. 4. Perencanaan sistem. 5. Desain. 6. Development. Kelebihan dari model V adalah sangat fleksibel. Model V ini bisa digunakan untuk proyek debugging serta penambahan penggunaan metode dan stok secara dinamik. Kedua, model V dikembangkan dan dilanjutkan oleh publik user dan V model dipartisipasi dalam change atau board yang memproses semua change request terhadap model. Kekurangan dari model V adalah model V banyak bisa digunakan sekali dalam proyek. Kedua, bersifat terlalu fleksibel sehingga mengakibatkan beberapa aktivitas yang digambarkan dalam model V menjadi terlalu abstrak. Yang berikut adalah model RAD. Model RAD atau RAD Application Development adalah strategi siklus hidup yang ditujukan untuk menyediakan beragam pengembangan yang jauh lebih cepat dan dapat hasil dengan kualitas yang lebih baik. Adapun fase-fasenya sebagai berikut. Yang pertama, requirement planning atau perencanaan syarat sistem. Kedua, RAD design workshop atau workshop design RAD. Yang ketiga, implementasi atau implementasi. Adapun kelebihan RAD sebagai berikut. Pertama, hemat waktu dalam seluruh fase proyek. Kedua, RAD mengurangi seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan biaya proyek. Ketiga, RAD sangat membantu pengembangan aplikasi fokus pada waktu penyelesaian proyek. Keempat, perubahan desain dapat lebih berpengaruh dengan cepat dibandingkan dengan pendekatan SDLC. Kelima, sudut pandang bisa disajikan dalam sistem kir, baik melalui fungsi sistem atau dalam sistem yang berat menciptakan rasa pendidikan yang kuat yang antar seluruh pemangku kebijakan proyek. Kekurangan dari RAD sebagai berikut. Yang pertama, dengan metode RAD, penganalisis berusaha mempercepat proyek dengan terburu-buru. Yang kedua, kelemahan yang berkaitan dengan RAD waktu dengan waktu dan perhatian terhadap detail. Yang berikut adalah RAD menyulitkan programmer yang tidak berpengalaman. Demikian yang saya jelaskan, semoga bermanfaat.